Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok asistensi praktikum instrumentasi dengan asisten praktikum Mas Hairul Mustafa dengan NIM H1A017082. Di sini akan menjelaskan tentang proyek tugas besar praktikum instrumentasi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami dengan saya sendiri, Arif Aji Prastiawan dengan NIM H1A017020. Selanjutnya ada Abdurraihan Raizal dengan NIM H1A017025. Daniel Marco Barasa dengan NIM H1A017068. Selanjutnya Roga Fajri Al-Ghifari dengan NIM H1A018087. Fauzan Ramadan dengan NIM H1A018088. Dan Andika Tresna Karunia dengan NIM H1A018090. Dalam tugas besar praktikum instrumentasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama conveyor dan jam digital. Untuk program pertama yaitu conveyor akan dijelaskan oleh Roga Fajri dan Daniel Marco Barasa untuk simulasi program Proteus. Ini adalah source code conveyor atau sortir barang. Defense 1 defense mendefinisikan sensor 5 cm, defense sensor 8 mendefinisikan sensor 8 cm, defense sensor 10 cm mendefinisikan sensor 10 8 cm. Resolusi 2 3 bertipe integer, motor bertipe konstan integer. Servo 5, servo 8 dan servo 10 cm bertipe servo. Setup itu prosedur setup. Sensor 5, sensor 8 dan sensor 10 itu sebagai input, motor sebagai output. Servo 5 berada di pin 10, servo 8 cm berada di pin 9, servo 10 berada di pin 8. Void loop atau prosedur pengulangan. Motor conveyor itu high atau nyala pada awal program. Result 1 diinisiasi sebagai sensor 5 cm, result 2 sebagai sensor 8 cm, result 3 diinisiasi sebagai sensor 10 cm. Jika result 1 high atau nyala, maka motor conveyor low atau mati. Servo 8 cm berputar 180 derajat. Serial print itu menampilkan di virtual terminal ukuran kardus 5 cm. Delay itu jeda 1 delay itu jeda. Else if result 1 low itu result 1 ketika kondisinya mati, maka servo 5 cm itu tetap pada kondisinya. Result 2 nyala atau high, maka motor conveyor itu low atau mati. Servo 8 berputar 180 derajat. Serial print menampilkan di virtual terminal ukuran kardus 8 cm. Delay itu jeda. Jika result 2 low atau mati, maka servo 8 cm tetap pada kondisinya. Jika result 3 high atau nyala, maka motor conveyor itu low. Servo 10 berputar 180 derajat. Virtual servo itu menampilkan pada virtual terminal ukuran kardus 10 cm. Delay jeda. Else jika result 3 low, maka servo 10 cm tetap pada kondisinya.
objek, saya akan menjelaskan simulasi Proteus sistem sortir barang berbasis Arduino dilengkapi dengan konveyor. Adapun komponen yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu saklar, virtual terminal, Arduino Uno, 3 buah obstacle sensor, dan 3 buah servo, serta penggerak konveyor. Adapun proses kerjanya yaitu pertama, menghubungkan saklar, maka penggerak konveyor akan menyala. Diasumsikan benda diletakkan di atas konveyor. Ketika konveyor bergerak membawa benda melewati obstacle sensor pertama, maka obstacle sensor akan memberikan nilai 1 jika tinggi objek 5 cm. Kemudian servo A akan mendorong objek. Sebaliknya, jika tinggi objek bukan 5 cm, maka obstacle sensor memberikan nilai 1 dan konveyor akan bergerak ke obstacle sensor 2. Obstacle sensor 2 akan memberikan nilai 1 jika tinggi objek 8 cm. Kemudian servo B akan bergerak dan mendorong objek. Jika tinggi objek bukan 8 cm, maka konveyor akan bergerak menuju obstacle sensor yang ketiga. Pada obstacle sensor yang ketiga akan memberikan nilai 1 jika terdeteksi tinggi objek 10 cm. Kemudian servo C akan bergerak mendorong benda. Sekian. Terima kasih. Untuk program kedua akan dijelaskan oleh Fauzan Ramadan dan Andika Tresna yang akan menjelaskan source code jam, dan Abdurraihan Raizal yang akan menjelaskan jalannya program pada simulasi Proteus. Pendeklarasian variabel A, B, C, D, F, G, H bertipe integer yang akan masuk ke pin 12, 13, 7, 8, 9, 11, 10, dan 6. Sama seperti di atas, berlaku juga untuk di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang akan masuk ke pin yang sudah tertera pada source code. Kemudian pendeklarasian pattern. Lalu lanjut ke unsigned long, mendeklarasikan variabel A jam bertipe integer sama dengan 0 dan seterusnya. Lalu untuk void setup menampilkan bahwa A, B, C, D, F, G serta di 1 sampai 12 sebagai output, lalu button 1, 2, 3, 4 sebagai input. Kemudian void check no, prosedur check no yang di dalamnya berisi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 berlogika 1. Lalu ada all off, N0, delay 1000, delay 1 detik, dan seterusnya sampai N9 atau menampilkan N angka 9. Kemudian void DP off, prosedur DP off, lalu ada void DP on, prosedur DP on, dan ada void prosedur all off yang di dalamnya ada variabel A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E, F, G bertipe berlogika 1. Lalu void loop, prosedur pengulangan jika mills time del S period plus S time now yang di dalamnya tentang menghitung detik. Lalu ada waktu delay untuk button, dan di dalamnya lagi ada jika kondisi detik lebih dari 60 maka nilai menit akan bertambah. Ya, selanjutnya adalah prosedur untuk memanggil display menit, detik, jam, hari, terus terdapat kondisi ketika trigger 1 akan menampilkan sebagai berikut. Lalu dipanggil dengan prosedur void blink LED yang sudah terdapat di atas. Terus ada void lagi pemanggilan jam, detik, hari sebagai berikut. Ngisor. Selanjutnya
dipanggil pemanggilan prosedur jam, terus N1 sampai N9, lalu pemanggilan jam lagi N1 sampai N9, terus menit, pemanggilan menit dari N0 sampai N9, N0 sampai N9, terus pemanggilan menit dari N0 sampai N9, memanggil fungsi menit, lalu memanggil fungsi detik seperti biasa dari N0 sampai N9 yang nantinya akan ditampilkan di 7 segmen N0 sampai N9. Selanjutnya adalah pemanggilan display trip, lalu hari seperti biasa dari N0 sampai N9. Nanti akan dipanggil untuk ke 7 segmen. Terus ini untuk menampilkan angka di 7 segmen. Untuk angka 0 seperti berikut, lalu angka 1 di 7 segmen seperti berikut, lalu N2 seperti berikut. Selanjutnya N3 sebagai berikut, lalu N4 sebagai berikut, lalu N5 sebagai berikut, dan N6 sebagai berikut, N7 sebagai berikut, N sampai N9 yang nantinya akan membentuk angka di 7 segmen. Lalu di verified setelah selesai di compile ke Proteus. Oke, saat kita sudah mengcopy file hexnya, kita bisa langsung menuju ke file Proteusnya atau rangkaian untuk disimulasikan. Pertama-tama kita bisa langsung mengklik kanan Arduino Meganya, lalu klik Edit Properties. Nah, ini tampilan dari Edit Properties. Kita bisa memasukkan file program yang di copy tadi di program file. Lalu pencet OK. Nah, saat kita sudah memasukkan file yang di copy tadi, kita bisa langsung mensimulasikan rangkaian jam digital ini. Oke, ini tampilan dari display 7 segmen yang sudah dinyalakan. Dilihat ada angka 1 di balik strip, itu ada menunjukkan hari, lalu detik, lalu ada puluhan detik, menit, puluhan menit, jam, dan puluhan jam. Push button, 4 push button di samping display ini berfungsi untuk men-set jam. Di saat kita mempencet push button detik, akan menambah atau mengaktifkan fungsi detik di 7 segmen. Begitu juga jam, menit, dan hari. Rangkaian ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengingatkan pekerja, menunjukkan jam istirahatnya. Nah, alarm di sistem ini memakai LED. Jika jam menunjukkan jam 12, LED akan menyala. Dan juga di saat jam menunjukkan jam 4 sore, LED juga menyala. Di
Di rangkaian ini kita memakai 4 push button, 4 resistor, 7 segment display, dan Arduino Mega, dan juga satu LED untuk menunjukkan jam istirahat dan jam pulang. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan proyek besar praktikum instrumentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.